Shalom saudaraku, kembali jumpa dengan saya, masih seputar akhir zaman. Topik hari ini adalah Grace for the Broken World, di mana terambil dari Kejadian pasal yang ke-6. Dan saya akan di Bapak Ibu Saudara jadi Kejadian 6 atau Bereshit 6 ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara kekasih, karena tegar tengkuknya manusia atau di dalam bahasa aslinya basar yang artinya daging, Tuhan sudah cukup bersabar. Bahkan Tuhan memberikan usia pada waktu firman disampaikan yaitu 120 tahun. Dan hari ini karena makin bertambahnya dosa, karena makin rusaknya dunia ini, rata-rata umur manusia 50-60. Kata firman Tuhan kalau kuat 70 hingga 80. Sadarkah Anda bahwa dosa itu merusak segala aspek kehidupan, termasuk soal kesehatan, di mana orang hari-hari ini mencari apa yang enak hanya di rongkongan. Makan makanan berlemak, makan makanan yang mengandung gula tinggi. Tapi kemudian ketika sudah sampai ke pencernaan, sakit macam-macam, diabetes, hipertensi, stroke, belum sakit pencernaan, gastritis, belum penyakit-penyakit lainnya. Ini karena kita sudah menyimpang dari apa destiny yang ditetapkan oleh Bapa, yaitu bahwa manusia di bumi itu sebenarnya untuk mengelola bumi. Bukan hanya kita pulih dengan hubungan kita dengan diri sendiri, namun juga pulih di dalam hubungan kita dengan sesama. Kemudian juga pulih hubungan kita dengan Tuhan. Ini loh banyak orang tidak menyadari dan banyak orang tidak mengalaminya. Saya akan bacakan dari firman Tuhan. Jadi banyak orang tuh seringkali hanya menggunakan hidup ini untuk memuaskan hawa nafsu. Itulah penyakit akhir zaman. Tidak mencari apa kesenangan Bapa. Bahkan kalau kita membahas seperti ini, kita harus jujur. Termasuk orang Kristen, termasuk hamba Tuhan. Berapanya hamba Tuhan meninggal bukan karena kelaparan, tapi karena kekenyangan, karena terlalu sering pesta pora, makan enak, mengenakkan kedagingan. Ya, kitab Mazmur bahkan mengatakan 1000 tahun sama seperti satu hari, berlalunya sekejap saja di hadapan Tuhan. Jadi pertanyaannya, berapa lama sisa hidup saudara? Adalah 10-20 tahun mungkin hidup kita. Ini kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri supaya kita serupa dengan Kristus. Kalau kita baca terus di dalam Kejadian 6, kita akan melihat bahwa di sini ada seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan yang menyenangkan hatinya menjadi teladan bagi kita semua, yakni Bapak Nuh. Di mana Nuh membangun Batra itu bukan waktu yang singkat. Ada sebuah penelitian mengatakan Nuh membangun Batra sekitar 55 hingga 75 tahun. Anda bayangkan, selama 55 hingga 75 tahun dicap sesat, dicap aneh. Karena zaman itu belum pernah ada hujan. Langit belum dibuka oleh Yahweh untuk menurunkan hujan. Saudara, mungkin kita hari ini dicap sesat, sapanya kita cap nabi palsu, kita udah merasa down. Kita udah merasa kecewa. 55 hingga 75 tahun. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita dihujat karena mengikut Tuhan Yesus, dihujat bukan karena moral yang rusak, karena hidup dosa, karena berfoya-foya, memperkaya diri, tapi karena melakukan kebenaran. Berbahagialah, karena dikatakan di kitab Matius, berbahagialah kamu, karena demikian juga dihujat nabi-nabi sebelum kamu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, satu hal saat Tuhan menghakimi dunia, percayalah tetap ada providen, tetap ada penyertaan dan pemeliharaannya yang secara supernatural. Walaupun kita nggak tahu bagaimana caranya, bagaimana prakteknya. Jadi kalau saya pribadi sih, saya nggak menafsirkan ketika masa Ania itu datang menimpa seluruh dunia ada pengangkatan. Seperti yang kita bahas pada pembelajaran firman Tuhan yang lalu, bahwa rapture, pengangkatan itu hanya untuk yang sempurna, sesuai standar Bapa, yang hidupnya serupa Kristus, mempelai dewasa. Jujurlah pada diri sendiri. Banyak dari kita belum sempurna. Banyak dari kita masih punya cacat karakter. Banyak dari kita masih jatuh bangun, bergumul dengan dosa, masih malas-malasan melakukan firman Tuhan. Tapi saya terlalu percaya bahwa Elohim Adonai kita itu yang bisa meluputkan keluarga Noah dari penghakiman bumi Jawan itu, yaitu banjir besar. Elohim yang sama punya cara yang saya istilahkan great escape, artinya yang oke, dunia dihakimi,
Tetapi ada perbedaan. Seperti pada saat tula di Mesir. Mesir mendapat tula, tapi Goshen tidak ada satupun itu tula mendekat pada Goshen. Karena ada apa? Tanda tahu. Ada tudung darah Yesus Kristus, Yesua Masias, yang sempurna atas orang-orang yang sungguh benar. Bukan kita yang mengaku benar, tetapi yang dideklar, yang dinyatakan oleh surga sebagai orang benar. Hello, orang benar bukan orang baik. Orang benar artinya kita dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Orang-orang pilihannya. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara, walaupun kita sudah tahu standar Tuhan itu sangat tinggi sekali, tapi hendaknya kita terus menjaga hidup ini oleh anugerah, oleh pertolongan Roh Kudus untuk menjaga kekudusan dan mengejar kesempurnaan yang seperti Bapa mau, yaitu serupa Kristus. Hidup yang suci, pikiran yang suci, perkataan suci, hatinya suci, perbuatan tangan pun suci. Ingat, kekekalan kita bersama Bapa, Putra, Roh Kudus itu tidak bisa ditukar dengan harta, dengan jabatan, dengan apapun juga di dunia ini. Karena itu prinsip kita haruslah, aku sedang berkemas-kemas. Dunia ini bukan rumahku. Aku hanyalah musafir kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.